Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farah Salasi dari adaptasi DE. Pada sesi materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsepsi manusia menurut psikoanalisis berdasarkan penelitian dari Sigmund Freud. Psikoanalisis merupakan aliran psikologi yang paling berpengaruh karena aliran ini mencoba untuk memahami perilaku manusia, struktur jiwa, dan dinamika kepribadian yang disadari tetapi juga bekerja di bawah alam sadar. Freud berusaha menjelaskan bahwa manusia tidak hanya diberikan oleh logika, namun juga oleh dorongan biologis, keinginan, nilai moral yang saling bertentangan. Ketiga aspek ini akan membentuk sadar itu dalam berkomunikasi, bereaksi, dan berinteraksi sehari-hari. Menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari tiga subsistem utama, yaitu id, ego, dan superego. Tiga bagian ini bukan benda fisik, tapi sistem psikologis yang berperan secara berbeda-beda. Id berisi dorongan dasar dan keinginan biologis, ego berfungsi sebagai penengah yang realistis, dan superego berisi nilai moral, norma sosial, dan hati nurani dalam perilaku manusia. Perilaku manusia adalah hasil tarik ulur antara tiga komponen. Terkadang dorongan biologis lebih kuat, namun terkadang logika lebih dominan. Dalam situasi tertentu, nilai moral akan menjadi pengontrol yang utama. It adalah bagian penting sederhana dalam kepribadian. It muncul sejak manusia lahir, berdasarkan bekerja berdasar prinsipal. Keinginan untuk mendapatkan kepuasan secepat mungkin. It mengandung dua insting besar, eros atau libido, meliputi dorongan seksual, kreativitas, kasih sayang, dan segala hal yang mendatangkan kenikmatan. Lalu ada thanatos berhubungan dengan agresi, kemarahan, dan dorongan destruktif. Dalam kehidupan nyata, itu sering tampak dari reaksi yang impulsif. Contohnya malah saat diejek, ingin balas komentar pedas, ingin memuaskan diri tanpa pikir secara panjang. Itu berkaitan dengan komunikasi. Karena terdapat banyak konflik interpersonal muncul saat seseorang bereaksi hanya berdasarkan emosinya saja. Ego berkembang setelah id menjadi bagian diri yang rasional. Ego bekerja berdasarkan reality prinsipal, mempertimbangkan apa yang mungkin dilakukan, konsekuensinya, dan bagaimana menyesuaikan keinginan dengan situasi yang nyata. Dan ego memenangkan dorongan dari id mempertimbangkan aturan sosial, memilih tindakan yang aman, realistis, dan tidak merugikan. Contohnya kayak id menyuruh kita membalas ejekan dari teman. Maka ego akan memikirkan, kalau aku membalas ejekan itu, mungkin akan menimbulkan masalah lain. Lebih baik aku merespon dengan tenang. Dalam komunikasi sehari-hari, ego membantu kita dalam memilih kata yang tepat, mengatur emosi, dan menjaga hubungan agar tidak rusak. Superego merupakan bagian moral dan etika dalam diri manusia. Superego terbentuk dari nilai-nilai keluarga, agama, budaya, dan norma masyarakat yang kita pelajari saat kecil. Superego memiliki dua bagian, yaitu conscience atau hati nurani, membuat kita merasa bersalah jika bertindak secara salah. Lalu ada ego ideal, membuat kita ingin menjadi pribadi yang baik. Disiplin dan ideal. Contohnya, kayak kita ingin membantah atasan atau berbicara kasar, namun superego mengingatkan bahwa itu tidak etis dan merusak hubungan dalam kerjaan. Superego berperan dalam empati, sopan santun, dan cara kita menjaga komunikasi agar tetap positif. Ketiga sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi satu sama lain. Ego berada di tengah-tengah dan harus menyeimbangkan tuntutan dari id serta tekanan moral dari superego. Karena talik ulur ini sering menimbulkan konflik batin, ego menggunakan mekanisme pertahanan diri, seperti penyangkalan, rasionalisasi, atau proyeksi, untuk mengurangi ketegangan. Dalam konteks komunikasi, mekanisme ini muncul ketika seseorang menutupi kesalahan dengan alasan yang buat-buat, yaitu rasionalisasi, menyalahkan orang lain atas kesalahan dirinya atau proyeksi, atau pura-pura tidak peduli terhadap kritik atau menyangkal. Mekanisme ini membantu ego mengurangi stres, meskipun tidak selalu menghasilkan komunikasi yang sehat. Contohnya kayak mengolah reaksi emosional. Kayak kamu ditegur dosen pada laporan proposal masih tetap salah. Dia akan secara spontan membalas, saya sudah bekerja secara keras kenapa masih salah, karena itu bekerja berdasarkan dorongan emosional atau impulsif. Lalu superego akan mengingatkan, jangan membuat dosen itu tidak sopan dan dianggap kamu tidak akan menghargainya. Lalu ego menengahi kedua dorongan tersebut dengan memilih respon yang tepat. Baik, terima kasih atas masukannya. Boleh saya tahu bagaimana yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan pendapat Anda? Lalu ada komunikasi dalam kelompok. Contohnya kayak teman kelompok kita mengkritik hasil pekerjaan dari kita. It akan langsung berkata, kamu juga sering salah, kok berani kritik saya? Superego akan mengingatkan nilai profesionalisme. Jaga sopan santun, kritik itu wajar, jangan bersikap secara defensif. Lalu ada ego, mengambil keputusan komunikasi yang lebih seimbang. Jadi kayak, terima kasih sudah mengoleksi. Saya akan memperbaiki ini. Kalau ada contoh yang lebih benar, apakah boleh diberikan kepada saya? Lalu ada lagi contohnya kayak public speaking atau saat kita presentasi. Jadi kita harus presentasi di depan banyak orang. Itu akan menimbulkan rasa takut atau menghindar. Contoh kayak, aku malu saat presentasi, jangan tampil apa ya?
Superego menekan dengan skala tinggi. Kamu harus sempurna dalam presentasi, jangan sampai salah ya. Ego memilih cara yang paling realistis dan sehat. Aku mungkin gugup dalam presentasi, namun aku sudah persiapan. Aku akan bicara secara perlahan, fokus pada poin penting dan sudah cukup dalam presentasi. Sebagai kesimpulan, psikoanalisis menunjukkan bahwa perilaku dan komunikasi manusia bukan hanya dari logika, tapi dorongan biologis, kebutuhan emosional, serta nilai moral di dalam perilaku manusia. Dengan memahami ini, kerja id, ego, dan superego, kita bisa lebih bijak dalam mengelola emosi, melayani orang lain, dan berkomunikasi secara lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya tentang konsepsi manusia dan perilaku analisis. Sigmund Freud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.